Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bank Pembahasan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Kyoshakai. Ini kurang Indonesia. Saya mengambil materi ini dari beberapa sumber, baik dari internet ataupun dari buku Pendidikan Pancasila edisi Reformasi tahun 2010. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Terbentuknya BPUPKI awal mulanya karena kekalahan Jepang dari sekutu barat yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya pada Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang ini membuat Jepang terdesak. Hingga akhirnya, ketika sidang parlemen Jepang di tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri dari Jepang yang bernama Kuniaki Koiso memberi harapan kemerdekaan Indonesia. Harapan ini berbuah pelan-pelan menjadi kenyataan. Salah satunya yaitu dengan terbentuknya BPUPKI ini sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini panitianya dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan peresmian BPUPKI ini pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini menjadi jalan pertama menuju kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugas BPUPKI nantinya adalah mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Setelah tugas-tugas dari BPUPKI ini dianggap selesai, BPUPKI resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan selanjutnya diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembahasan PPKI akan kita buatkan pada video selanjutnya ya. BPUPKI ini dibentuk oleh orang Jepang bernama Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Lalu mengapa ya BPUPKI ini dibentuk? Nah, sebenarnya tujuan BPUPKI dibentuk ini ada dua, selain untuk Jepang juga untuk Indonesia. Bagi Jepang, BPUPKI ini dibentuk sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan kata lain, pembentukan BPUPKI ini sebenarnya adalah udang di balik batu yang dilakukan oleh Jepang. Sedangkan tujuan untuk Indonesia adalah tentunya untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, susunan BPUPKI terdiri dari ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ketua Muda dari Indonesia atau Wakil Ketuanya adalah R.P. Suroso, sedangkan Ketua Muda atau Wakil Ketua dari Jepang ada Ity Bangase. Ity Bangase ini sebenarnya sebagai mata-mata yang diletakkan oleh Jepang di BPUPKI ini. Dan anggota BPUPKI sendiri terdiri dari 60 orang bangsa Indonesia. 60 orang ini tidak termasuk ketua dan wakil ketua ya. 60 orang ini kebanyakan dari Pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang anakan Eropa, Cina, dan Arab. Semuanya ini bertempat tinggal di Jawa, karena badan penyelidik diadakan oleh Saiko Shikikan Jawa. Selama masa tugasnya, BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Di antara sidang BPUPKI pertama dan kedua ini terdapat jarak waktu dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 9 Juli. Kini, anggota BPUPKI tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka mengadakan sidang tidak resmi untuk membahas hal-hal penting dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk sidang BPUPKI yang pertama sebenarnya sudah kami bahas pada video sebelumnya. Teman-teman bisa mencarinya pada judul pengertian Pancasila secara historis. Di situ dibahas sidang BPUPKI yang pertama yang membahas tentang dasar negara dan presentasi dari masing-masing tokoh mengenai usulan dasar negara. Selanjutnya, tentang sidang tidak resmi dari BPUPKI ini juga sebenarnya sudah dibahas pada video ini, yaitu mengenai Piagam Jakarta dan Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Teman-teman bisa membukanya di video ini ya. Sebenarnya sangat direkomendasikan untuk menyimak video ini sebelum melangkah lebih lanjut membuka video tentang BPUPKI ini, karena sebenarnya sidang BPUPKI yang pertama itu ada di video pengertian Pancasila secara historis. Nanti linknya saya letakkan di kolom deskripsi ya. Selanjutnya, di sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan preambul, bentuk negara, luas wilayah negara baru, panitia kecil, dan susunan dari undang-undang. Akan kita bahas satu-satu dulu ya. Pada tanggal 10 Juli ini, panitia kecil dari BPUPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambul yang disusun oleh panitia 9. Adapun bagian terakhir naskah preambul tersebut adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mengambil keputusan mengenai bentuk negara. Dari 64 suara, ada beberapa anggota yang tidak hadir, 55 orang pro-republik, 6 orang memilih bentuk kerajaan, dan 1 orang memilih bentuk lain atau blanko. Pada tanggal 11 Juli 1945, keputusan yang penting tentang luas wilayah negara baru diambil. Terdapat 3 usul, yaitu yang pertama Hindia Belanda yang dulu, yang kedua Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau Borneo Inggris, Riau Timur, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Usulan yang ketiga yaitu Hindia Belanda ditambah Malaya akan tetapi dikurangi dengan Irian Barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara, dari 66 orang memilih Hindia Belanda ada 19 orang. Pilihan kedua ini ada 39 orang. Pilihan ketiga ada 6 orang. Daerah lain atau lain-lain daerah ada 1 suara dan blanko 1 suara. Jadi sebenarnya pada waktu itu angan-angan sebagian besar anggota BPUPKI adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan di Indonesia pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai oleh Jepang. Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, serta Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso. Selanjutnya, tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang lagi dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. Susunan Undang-Undang Dasar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Yang kedua, pembukaan di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Yang ketiga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sekian pembahasan mengenai BPUPKI kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.